Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan seperti jarum berkah, saya akan mempresentasikan praktikum uji makanan tentang karbohidrat. Judul percobaan adalah uji makanan karbohidrat. Tujuan percobaan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahannya: 1 piring plastik, pipet plastik 1, pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi sekitar 2-3 biji, telur rebus putihnya saja, betadine alternatif dari Lugol, tahu putih 1 iris, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 potong kecil. Landasan teori, karbohidrat merupakan bahan yang sangat diperlukan pada tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai sumber utama energi yang berasal dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Melalui fotosintesis, tanaman mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat yang berbentuk selulosa, pati, dan gula-gula lainnya. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri karbon, hidrogen, dan oksigen yang disimpan dalam otot dan hati serta dapat diubah dengan cepat ketika tubuh melakukan energi. Karbohidrat pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan tepung atau amilum. Merupakan bagian utama dari bahan makanan. Keberadaan amilum di dalam bahan makanan diuji dengan pemberian larutan yodium dalam larutan yodium menyebabkan amilum berubah warnanya menjadi biru tua. Jadi bahan makanan yang mengandung amilum berubah warna menjadi biru ungu atau biru. Prosedur percobaan uji karbohidrat: selama kegiatan pengamatan harus mencatat dan menggambar langsung dalam lembar kerja yang diperuntukkan bagi percobaan ini. Menyusun semua makanan dan memberi nama bahan-bahan makanan yang akan diuji di atas piring plastik seperti gambar. Mentetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium dalam KL atau Lugol, alternatif pakai betadine. Perhatikan dan mencatat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Mencatat bahan yang diuji, manakah yang menunjukkan perubahan warna ungu biru setelah ditetesi larutan yodium. Mencatat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat makanan yang mengandung amilum. Hasil pengamatan: pisang dari kuning muda menjadi biru keunguan itu berubah karena mengandung karbohidrat. Apel putih kekuningan berubah menjadi coklat. Nasi dari putih berubah menjadi kehitaman karena mengandung senyawa karbohidrat yang tinggi. Telur rebus putih menjadi putih kekuningan. Ini menunjukkan bahwa telur rebus tidak mengandung karbohidrat. Margarin kuning menjadi tetap kuning. Ini menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Biskuit coklat berubah menjadi biru kehitaman. Ini menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat walaupun hanya sedikit. Tepung terigu putih menjadi biru kehitaman. Ini menunjukkan bahwa tepung memiliki amilum atau karbohidrat. Gula pasir putih menjadi coklat. Ini menunjukkan bahwa gula pasir tidak memiliki kandungan karbohidrat. Kentang dari kuning menjadi hitam. Ini menunjukkan bahwa kentang memiliki karbohidrat yang cukup tinggi. Pertanyaan. Perhatikan bahan makanan: nasi, tepung terigu, kentang, dan gula pasir. Setelah diberi larutan yodium, apakah semua menunjukkan warna biru ungu? Jika tidak, mengapa? Bukankah semua bahan makanan tersebut termasuk golongan karbohidrat? Jika ya, jelaskan mengapa. Tidak, karena dari bahan-bahan makanan tersebut di atas setelah ditetesi dengan larutan yodium, tidak semuanya berubah warna menjadi biru ungu atau hitam.
Ada beberapa coklat, putih, kekuningan, dan ada pula yang tetap seperti warna semula. 2. Mengapa ada bahan berwarna biru ungu dan ada pula yang tidak selalu ditetesi larutan yodium? Karena dari bahan makanan tersebut, ada yang mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat. Berdasarkan uji yang telah dilakukan bahan makanan, manakah yang termasuk sumber karbohidrat? Yaitu ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Kesimpulan apa yang dapat dibuat dari hasil percobaan ini? Kita dapat mengetahui bahan-bahan yang mengandung amilum dan yang tidak. Dan kita tahu bahwa yang mengandung amilum itu tidak semua sama kandungan amilumnya dari bahan yang satu dengan yang lainnya. Ketika bahan yang mengandung amilum warnanya berubah menjadi biru keunguan. Pembahasan uji karbohidrat. Pada kegiatan praktikum kali ini menggunakan larutan betadin yang digunakan untuk mengetahui kandungan makanan antara lain Lugol digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat, amilum, atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi Lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya sesuai pernyataan di atas diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. Uji pisang. Pada uji karbohidrat amilum, pisang yang diiris kecil ditetesi dengan larutan betadin dan tidak menghasilkan warna ungu kebiruan. Hal itu berarti pisang mengandung karbohidrat atau amilum. Apel. Pada uji karbohidrat, apel yang diiris kecil ditetes dengan larutan betadin berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat amilum. Nasi, uji karbohidrat amilum. 2-3 butir nasi yang ditetesi dengan larutan betadin berubah warna ungu pekat menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat amilum. Telur rebus. Bagian putihnya, uji karbohidrat amilum. Putih telur yang diiris kecil ditetesi dengan larutan betadin menghasilkan warna putih kekuning-kuningan. Hal itu berarti tidak menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat amilum karena bila memiliki karbohidrat setelah diuji harusnya memiliki warna biru kehitaman atau hitam atau ungu. Tahu putih, uji karbohidrat amilum. Tahu yang diiris kecil ditetesi dengan larutan betadin berubah warna menjadi putih kecoklatan. Hal itu menunjukkan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. 6. Margarin. Uji karbohidrat amilum margarin yang ditetesi dengan larutan betadin tidak berubah warna. Hal itu menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. 7. Biskuit. Uji karbohidrat. Biskuit yang dipotong kecil ditetesi dengan larutan yodium atau Lugol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat. 8. Tepung terigu. Uji karbohidrat tepung yang ditetesi dengan larutan betadin berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal itu menunjukkan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. 9. Gula pasir. Uji karbohidrat gula pasir yang ditetesi dengan larutan betadin berubah warna menjadi coklat. Hal itu menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. 10. Kentang. Uji karbohidrat kentang yang diiris kecil ditetesi dengan Lugol berubah warna menjadi hitam. Hal itu menunjukkan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Kesimpulan, setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan, pisang, apel, nasi, telur rebus, putihnya saja, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan betadin, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat. Seperti sebagai berikut. Yang mengandung karbohidrat pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat apel, telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Daftar pustaka yang saya ambil. Kesulitan yang dialami selama praktek, saran dan masukan dalam menghadapi kesulitan yang dialami selama praktikum. Sulit mencari larutan yodium atau Lugol sehingga perlu mencari alternatif bahan lainnya seperti betadin. Perlu adanya bimbingan secara langsung tatap muka agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Berikut link video yang telah saya buat. Terima kasih.